kalau dia berada di dalam sholat, maka watafarraqat ajza'u qalbihi tis'ati wa tis'ina, tercerai-berai bagian-bagian dari hatinya yang jumlahnya 99. Nah, jadi hati ini kata Sayyid Muhammad Al-Bakri, Sayyid Muhammad Ibnul Arabi, ini memiliki 99 bagian. Ini semuanya tercerai-berai. Walam yabqa indahu illa juz'un wahidun. Tidak tersisa dari bagian hati yang 99 itu kecuali cuma satu bagian aja gitu. Kecuali hanya satu bagian. Maka fa innahu yahmilu jami'a tilkal ajza'il mutafarriqati. Maka yang satu bagian itu yahmilu, menanggung, memikul, menanggung semua bagian-bagian hati yang tercerai-berai tadi. Maka dengan sebab yang satu itu watakunu kulluha makbulatan, maka jadilah semuanya itu diterima oleh Allah. Bisababi huduri dalikal juz'i, disebabkan hudurnya satu bagian dari hati tersebut. Gitu ya. Jadi kalau hati ini memiliki 99 bagian, lalu pada saat sholat 99 bagian dari hati kita ini berantakan dah. Iya, ngayal ini, ngomong mikirin ini, mikirin itu gitu dah. Tapi ada satu gitu ya, satu bagian dari hati kita nih hudur. Maka yang satu ini dapat menyempurnakan gitu ya, atau dapat memikul, dapat menanggung dari 99 bagian hati yang lain yang tidak konsentrasi atau tidak hudur pada saat dia mengerjakan sholat. Jadi satu bagian aja dari hati kita ini hudur ya, maka hudurnya satu bagian ini dapat menanggung 99 bagian dari hati kita yang kurang hudur. Artinya gini, kalau seandainya sholat kita dari awal sampai selesai tidak sedikit pun di dalam hati kita ini hudur saat sholat, ya, dari awal nih sampai selesai, ya, sampai akhir. Ya, itu semuanya nggak diterima. Tapi kalau satu bagian saja, ya, dari sholat ini ada yang hudur gitu ya, paham ya? Maka satu bagian yang hudur ini dapat menanggung ketidakhuduran hati yang lain. Ya, misalnya 4 rakaat. Di saat kita mengerjakan isya 4 rakaat, kita hudur hati pas lagi niat usolli fardhul isya gitu ya. Di situ aja hudur, maka yang satu bagian ini menanggung ketidakhuduran yang lain. Ya kan nggak mungkin kalau kita bisa hudur hati dari awal sampai habis, nggak mungkin, rasanya sulit. Itu di zaman Nabi dapat hadiah sorban baru dari seorang sahabat yang dilihat ya bagus lah untuk ukuran zaman itu ya. Ya, untuk ukuran zaman itu. Kemudian para sahabat ini tertarik, ingin memiliki sorban yang dipakai oleh Nabi. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang bisa, jangan husuk deh, hudur aja, hudur hati, selama mengerjakan sholat 2 rakaat saja, nanti hadiahnya sorban, kata Nabi. Hadiahnya sorban. Wah, ini sahabat-sahabat muda berlomba-lomba nih, karena pengen sekali memiliki sorban yang dipakai oleh oleh Nabi. Wah, sholat baru 1 rakaat ya, kebayang yang lain, 1 rakaat kebayang yang lain. Akhirnya semuanya nyerah,
tiba-tiba datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, dia seorang pemuda yang terkenal khusyuk kalau lagi apa? Lagi sholat. Ya udah, kemudian dia sholat. Rakaat pertama berhasil. Rakaat kedua juga berhasil. Cuman lagi tahiyat dapat sorban beda gitu ya. Udah, setelah selesai, bagaimana Ali? Saya berhasil. Ya khusyuk selama 2 rakaat. Yang benar kata Nabi kan gitu ya. Kan Nabi kan tahu. Nah, saya dapat kabar dari Jibril, betul, engkau hudur hati selama 2 rakaat. Nah, tapi di akhir sholat gitu ya, terbayang hadiah yang saya tawarkan. Nah, tapi karena satu bagian dari hatimu itu hudur, maka tetap sorban ini dihadiahkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Itu saking khusyuk dan hudurnya Ali itu sangat terkenal. Beliau pernah kena panah dalam peperangan. Ketika dicabut dia nggak kuat karena sakitnya gitu. Ya sakitnya kayak di urut sama Cingagit lah gitu ya sakitnya. Ya panas perih. Kapok dah. Nggak lagi. Sembuh. Udah kata Sayyidina Ali, udah biarin aja dulu. Nanti tolong bantu saya cabut ketika saya sedang apa? Sedang sholat. Lalu ketika waktu sholat masuk, Sayyidina Ali wudhu, kemudian dia sholat. Di saat sholat itulah, gitu ya. Anak panah yang menancap ya, di badannya itu dia apa? Dicabut oleh sahabat. Dan Sayyidina Ali tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, disebabkan saat itu dia sedang khusyuk. Dia mengerjakan apa? Sholat. Ya gitu jangan kayak anak panah ya. Ya nyamuk aja gitu. Tepak sono, tepak sini gitu ya. Bunyi piring. Ya. Ya, bunyi piring di ya sendok beradu aja tuh kaget ya. Makanya orang-orang munafik ini sangat hafal sekali ya saat-saat yang paling lengah dialami oleh para sahabat Nabi. Makanya lihat di antara ketiga sahabat Nabi yang utama itu dibunuh ketiga-tiganya lagi sholat. Karena mereka tahu kelemahan mereka tuh lagi apa? Lagi sholat. Karena kalau lagi sholat, itu hilang udah pikiran macam-macam hilang. Itu gampang untuk dibunuh. Kayak Umar kan itu ditikam oleh Abu Lu'lu al-Firasi saat sholat. Utsman bin Affan ditikam lagi baca Quran. Jadi kalau sudah baca Quran, ini dunia udah nggak ada artinya gitu. Karena saking khusyuknya dia membaca apa? Quran. Sampai-sampai ketika ditikam dia nggak terasa gitu. Ya, nggak terasa. Nah begitu pula dengan Sayyidina Ali. Ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam itu. Itu juga ketika sedang mengerjakan apa? Sholat. Karena orang munafik tahu kondisi yang paling lengah dialami oleh sahabat ketika mereka sedang sholat. Nah, karena ketika sholat mereka melupakan segalanya. Kembali sama kita. Ya, lagi sholat ingat semuanya kan gitu ya. Ya kan kita bukan sahabat Nabi kan ya. Kita sahabat kunjung. Ya jadi usahakan di dalam satu bagian hati kita saja gitu ya. Yang hudur, jadi jangan ngeplos semuanya gitu. Ya jangan ngeplos semuanya. Jadi satu bagian saja dari sholat kita hudur hati. Maka kehuduran hati kita ini dapat nutupi kekurangan-kekurangan ketidakhuduran kita selama sholat. Ada yang nanya, Ustadz sebaiknya kalau kita pengen hudur hati itu di mana? Sebaiknya saya kasih jawaban itu di rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu kan dalam terutama rukun qauliyah ya, lagi takbir. Itu kan rukun ya. Lagi baca Fatihah. Lagi tahiyat akhir sama lagi salam. Kalau bisa di keempat rukun ini, kalau bisa gitu ya, kita konsentrasi. Allahu Akbar gitu. Atau Allahu Akbar kabir, udah ngaco ada tuh ya ngomong sendiri. Ntar Fatihah hudur lagi.
fokus karena rukun. Habis baca Fatihah, baca surah, ngaco lagi gitu, mikirin ini, mikirin itu. Terus sampai akhir ya. Tahiyat akhir, ini rukun nih udah baca. Hudur hati. Sesudah itu terakhir salam. Kalau ini juga sulit, keempat-empatnya ini sulit gitu untuk hadir hati, minimal di mana? Lagi takbir. Jadi kalau bisa takbir itu usahakan untuk hudur. Ya, konsentrasi. Ya, usahakan saat takbiratul ihram itu hudur hati. Karena kata Said Muhammad Ibnul Arabi, kalau satu bagian saja dari sholat kita itu hudur, gitu ya, maka satu bagian itu dapat menutupi kekurangan-kekurangan sholat kita yang lain. Wa idza lam yahdur lil musalli syai'un min ajza'i qalbihi hala sholatihi. Dan apabila nggak bisa hudur juga, syai'un sedikit pun kagak bisa hudur gitu ya. Ya. Kalau tadi kan masih mendingan tuh bisa hudur saat takbiratul ihram. Ini sama sekali nggak bisa hudur. Ya, dari awal sampai akhir benar-benar nggak bisa hudur hati. Min ajza'i qalbihi, dari bagian-bagian hatinya, hala salatihi, pada saat dia salat. Kalau nggak bisa hudur juga, di sini dikasih solusi. Fa innahu idza faragha minha, maka sesungguhnya apabila dia sudah faragha, selesai mengerjakan salat, summa tadzakkara, kemudian dia teringat, annahu lam yahdur qalbuhu fi salatihi, bahwasanya dia nggak bisa hudur hati di dalam salatnya, falyarji ila maudhi'i salatihi, maka kembali ke tempat salatnya. Kalau memang dirasa dari awal sampai selesai dia nggak bisa hudur hati, udah balik lagi ke tempat sholatnya. Kalau memang udah bangun gitu ya, kalau memang udah bangun, kembali ke tempat sholatnya. Wa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersolawat kepada siapa? Nabi. Tapi biniyati jabri sholatihi, dengan niat jabar gitu. Keren ya. Dengan niat jabar gitu. Hah? Kan lu deh dikasih sama guru spiritualnya kan. Guru jalan, guru sambil jalan. Jabrik. Itu yang baca salawat Jawharatul Kamal 3 kali, atau salawat Fatih berapa ya? 7 kali, itu niat jabar. Jadi jabar itu artinya menyempurnakan. Jadi niat menyempurnakan kekurangan-kekurangan selama kita mengerjakan salat gitu. Iya. Iya. Udah nggak bisa khusyuk tuh ya. Kapan nih portal diangkat kan gitu. Ya. Pokoknya kalau belum nangka diangkut, pokoknya terus. Sampai nangka diangkut baru berhenti ngatain. Ya udah, kata Sayyid Muhammad Ibnul Arabi, balik ke tempatnya, baca sholawat biniyati jabrin, dengan niat jabar. Fa innaha tanjabiru, maka sesungguhnya sholawat itu dapat menyempurnakan, wa tuqbalu, dan diterima sholatnya, disababi sholatihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan sholawatnya dia kepada Nabi. Ini sebenarnya bisa dipraktekkan dalam semua ibadah. Ya, misalnya nih besok kita puasa Ramadan, ya kan kita takut kalau puasa kita nggak diterima ya disebabkan karena kekurangan-kekurangan kita selama melaksanakan puasa. Maka pada saat berbuka puasa, sempurnakan dulu gitu puasanya dengan baca salawat Fatih sekali aja cukup. Nah, jadi pada saat berbuka nih, ya Allah, saya niat membaca salawat Fatih dengan niat menyempurnakan puasa saya hari ini, gitu. Jadi jangan mikirin bukanya, ini puasanya diterima PK kan gitu ya. Ya. Ini yang dipikirin tapi bukanya kolaknya.
Iya. Apalagi buka bersama kan tuh ya. Wah, kayak kelarak, lirik kan gitu ya. Dia nggak pikirin tuh puasanya diterima apa enggak. Yang dipikirin namanya tuh bukanya. Ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan berbuka puasa, ya batalin dulu dah gitu ya, boleh dibatalin dulu. Ya. Nah, sekedar ngebatalin puasa, ya. Ya seteguk aja, jangan sampai sepanci, jangan ya. Sesudah itu baru baca apa itu? Salawat. Salat Fatih sekali, tapi diniatin. Diniatin untuk menyempurnakan puasa kita hari ini. Gitu. Begitu tiap hari. Ya kalau memang lupa, ya udah gacuan itu, apa itu? Jawharatul Kamal 3 kali. Kalau tempatnya layak, tapi kalau tempatnya nggak layak, udah cukup salawat Fatih berapa? 7 kali. Itu bisa dilaksanakan, dipraktekkan di akhir Ramadan nanti. Di akhir apa? Ramadan. Niat pada saat buka puasa terakhir tuh di malam takbiran tuh ya. Kita baca sholawat Fatih 7 kali dengan niat menyempurnakan puasa selama sebulan. Nah gitu. Ya kalau seandainya yang hariannya ada yang lupa gitu. Yang hariannya ada yang apa? Ada yang lupa. Ya karena mungkin buka puasanya menunya lagi bagus gitu. Kan kalau menunya bagus kan biasanya lupa tuh. Ya kalau cuman bakwan doang inget dah. Iya sayur asem. Udah perut kosong dari pagi bukannya sayur asem. Aman kalau hariannya baca sekali aja. Nah cuman kalau bulanan, ya artinya pada saat akhir Ramadan, terakhir, udah baca sholawat Fatih 7 kali. Kemudian niat menyempurnakan kekurangan-kekurangan selama saya melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi hebat ini ya sholawat, menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah yang lain. Wa min aqwalihi radhiyallahu anhu aidan, dan termasuk perkataan Sayyid Muhammad Ibnul Arabi pula. Annaman sami'a mayyadhkuru isman Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Ya. Bahwa setiap orang yang mendengar orang yang menyebut nama Nabi thalatha marrat, sebanyak berapa? 3 kali. Walam yusolli alaihi, tapi dia enggak mengucapkan salawat kepada Nabi. Fa innahu la yushfa'u bihi, maka orang tersebut tidak mendapatkan syafaat dari Nabi. Jadi kalau ada orang ngedenger, ada seorang yang mendengar seorang menyebut nama Nabi, tapi dia nih nggak mau baca salawat untuk Nabi. Saat dia ngedengar nama Nabi dia apa? Disebut. Sekali masih dimaaf. 2 kali masih dimaaf. Men kalau sudah sampai 3 kali nama Nabi disebut tapi dia nggak baca salawat gitu ya, orang ini dipastikan tidak mendapatkan syafaat dari Nabi. Karena ngeremehin. Ngeremehin. Kalau manggil namanya orang itu beneran aman. Enggak itu sih. Dia kan bukan Nabi. Iya. Ahmad Yani, kan kita Ahmad Yani gitu. Enggak. Iya. Ini kan di antara 2 Ahmad tuh, ya. Yang ini Ahmad Yani, ada Rifai gitu. Ahmad Rifai. Iya. Ini sih enggak usah baca salawat, enggak usah. Malah istighfar aja, istighfar. Parah. Innaman sami'a mayyadhkurus man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang mendengar seseorang menyebut nama Nabi salah marrat, sebanyak 3 kali, walam yusolli alaih, tapi dia nggak baca apa? Salawat. Ini baca salawatnya ya boleh diucap ya, dan boleh juga dalam hati. Yang penting dia baca apa? Salawat, jangan sampai enggak gitu.
Walam yusolli alaihi, tapi dia nggak baca salawat untuk Nabi. Fa innahu la yushfa'u fihi, maka sesungguhnya orang tersebut tidak berhak untuk disyafaatkan oleh Nabi. Nas'alullah salamata min hadhil musibati, kami memohon kepada Allah keselamatan dari musibah ini. Jadi ini termasuk apa itu? Musibah. Jadi nama Nabi disebut sebanyak 3 kali, tapi dia tidak pernah mengucap sholawat untuk Nabi. Fayam bagi liman sami'a hadan yusolli ala nabi baina awamil muslimin wal mu'minin, maka sepatutnya lah bagi orang yang mendengar seseorang bersalawat kepada Nabi di antara awam ya, di antara umumnya kaum muslimin dan muslimat, alladzina la ya'lamuna hadhil musibata, yang mereka tuh umumnya nggak tahu tentang musibah ini, ya, nggak tahu. Ayyamurahu, bahwa dia menyuruh orang tersebut ayyusolliya, untuk bersolawat, au yahtalla, untuk bersembunyi, fi makanin, di satu tempat, fi waktu sholatihi, pada saat dia baca sholawat. Jadi udah tahu nih orang-orang kalau nama Nabi disebut nggak pada baca sholawat, gitu. Dia tahu kalau orang-orang yang di sekitarnya ini kalau nama Nabi disebut nggak pakai baca sholawat. Nih orang tersebut ditegur, jangan baca sholawat di sini. Karena gara-gara ente ntar orang nih pada kena musibah. Paham tuh ya? Misalnya gini, ya misalnya di perkantoran deh, di perkantoran, Ustadz Hamdi misalnya ngasih tahu isiah. Tahu isiah, tahu isi, tahu isiah, gitu ya, ngasih tahu isiah. Ketika Ustadz Hamdi nyebut nama Nabi, ini orang pada diem aja, malah pada main HP aja gitu ya, pada main WA. Nah ini saya lihat, wah ini kayaknya nggak ada respon saat nama Nabi disebut, gitu. Kita anjurin kepada Ustadz Hamdi, jangan nyebut nama Nabi lagi dah. Karena kalau sampai lebih dari 3 kali nggak ada respon dari yang hadir, nanti semuanya kena bala, gitu. Paham tuh ya? Ya, jadi harus diingetin. Ya kalau misalnya diingetin nggak ada respon juga, ya udah nggak usah nyebut nama apa, nama Nabi. Ya ajak menghijau ya. Iya. Allahumma sholli alaihi, kan gitu ya. Sama amin. Allahumma alaihi gitu. Ya, jadi kalau ada seorang menyebut nama Nabi di antara awamil muslimin gitu, orang-orang awam nih dari kaum muslimin yang mereka itu nggak ngerti tentang perkara ini nih. Ini kan musibah dalam agama. Maka suruhlah orang tersebut untuk baca salawat di tempat yang sunyi, ya, gitu. Jangan sampai dia terus nyebut nama Nabi, nggak ada respon dari yang hadir. Li alla yahlika ahadun bisababi, agar jangan seorang menjadi binasa disebabkan karena ini orang nih, ya, nyebut nama Nabi tapi yang lainnya nggak ada apa, nggak ada respon. Jadi jangan sampai bala turun disebabkan dia membaca dia menyebut nama Nabi di komunitas orang yang tidak membalasnya dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh enggak, langsung. Kalau kita nyetel qasidah yang di situ ada salawat itu enggak. Ya ini yang langsung. Sama kayak adzan rekaman juga itu tidak sunnah untuk dijawab. Atau pencet bel tuh assalamualaikum gitu ya. Itu juga tidak wajib untuk dia jawab. Ini yang langsung. Kalau dalam ilmu nahu itu enggak kalam. Jadi yang kalam, arti kalam ini yang diucapkan secara langsung. Nah, iya. Jadi kalau ya kan langsung bukan rekaman kan, langsung. Nah itu yang dengar nama tersebut, nama Nabi
dikumandangkan di udara, itu yang dengernya itu harus membaca salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi gitu. Kalau seandainya kita tahu nih lingkungan kita cuek gitu, yang mendingan jangan pakai apa? Jangan pakai speaker gitu. Di dalam aja. Karena tujuannya bagus nih baca salawat. Cuman gara-gara dia baca salawat jadi apa nih? Jadi musibah buat yang lain gitu. Paham tuh ya? Menjadi musibah buat yang lain. Yang lain terkena bala disebabkan karena dia tidak bersalawat kepada Nabi saat nama Nabi disebut. Tapi kalau Nabi lingkungan nih, ada yang membalas ada enggak? Iya. Tahu nggak maksudnya yang membalas cuma satu rumah nih. Itu mewakili yang lain kan? Enggak. Jadi yang selamat ya dia aja. Yang satu rumah itu aja, yang lainnya kena bala. Ya, yang lainnya kena apa? Kena bala. Iya, yang ngucap. Tapi begini, seorang itu kadar seseorang itu bisa menyelamatkan orang di sekitar sesuai dengan tinggi rendahnya kadar seseorang. Kalau misalnya ada orang baca salawat, ya kemudian Ustadz Hamdi nyebut nama Nabi, maksudnya ada orang nyebut nama Nabi, terus yang balas Ustadz Hamdi nih baca salawat, karena kadarnya tinggi, ini mungkin bisa nutupin kekurangan orang di sekitar, tetangganya lah, sekitar 10 rumah lah ya. Kalau Ustadz Hamdi sih 10 rumah aja lah, 10 rumah di sekitar, ya lumayan gitu. Kali itu 10 rumah kali gope. Iya. Tapi kalau yang baca salawat itu Bang Alan gitu ya. Ya. Itu buat sendiri aja tuh sih. Ya, yang lainnya jadi kesel. Ya kan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama namamu masih disebut di antara mereka. Jadi artinya luar biasa ya. Jadi kualitas menyebut nama Nabi ini dampaknya dapat menyelamatkan orang banyak. Karena Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama nama Nabi masih disebut. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama di antara mereka masih banyak yang beristighfar. Gitu. Iya, mungkin nggak pada baca salawat no. Yang kena bencana no ya, itu yang iya. Atau bisa atau mungkin ada orang yang bersalawat tapi kualitasnya nggak bisa nolongin yang lain. Ya, nutupin yang lain. Ya kan kualitas orang kan beda-beda. Ya, beda-beda. Ada yang nutupin tetangga kiri kanan doang. Ada yang sampai 10 rumah. Ada yang sampai radius 40 rumah gitu. Ada yang sampai 1 kelurahan gitu, macam-macam deh. Gitu. Ya kalau Bang Alan antara mustaqim dengan ini aja deh gitu. Jadi sering dilewatin tuh. Iya lebar juga. Orang sampai berkeringat tentang kemari. Berarti lebar. Nah, kemudian yang ketiga. Wa min aqwalihi radhiyallahu anhu aidan. Termasuk perkataan Sayyid Muhammad Ibnul Arabi pula. Idza kataba sholata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menulis salawat kepada Nabi, wa wada'aha fi jaybihi. Lalu setelah ditulis, wa wada'aha, ditaruh nih salawat tersebut yang dia tulis ke kantongnya. Di dalam apa? Kantong. Fa innahu la yanqati'u anhu fadluha. Maka sesungguhnya nggak terputus fadilah salawat tersebut yang dikantongin. Walau sakata min dzikriha, walaupun dia diam, nggak baca, gitu. Ditulis nih,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih terus ya kita tulis sendiri tapi ini bukan di fotokopi. Iya, juga jangan nyuruh orang. Karena nyuruh Bang Ajis lagi. Udah nggak ngasih rokok. Hancur. Pengen jadi wali pun nggak ada modalnya. Gitu. Jadi tulis sendiri, tulis sendiri salawat, udah kantongin gitu. Nah, ini pada saat lembaran salawat tersebut dikantongin, kita mendapatkan fadilah sebagaimana kita membacanya. Kalau yang kita tulis salawat tadi, maka fadilah salawat tadi kita dapat selama salawat pati ini masih ada di mana? Di kantong, gitu. Niru. Yang penting nulis sendiri. Iya. Iya. Ngejiplak gitu ya. Ngejiplak. Tapi dengan syarat tulis sendiri. Syaratnya nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Nggak boleh. Harus di kertas. Kan harus tampil. Kalau di HP kan mati. Ya kan ada tuh HP yang bisa ditulis tuh ya. Tapi kan mati dia dalam kondisi mati. Kalau kertas kan enggak. Ya, jadi beda. Jadi harus ditulis di kertas. Jangan ditulis di HP jangan, tapi ditulis di mana? Di kertas. Tapi di sini jangan tanggung-tanggung nih. Ini yang kedua. Ini lebih hebat lagi. Wa kadzalika fadlu ghairiha minal azkar. Seperti itu pula dia mendapatkan fadilah yang lain dari zikir-zikir yang lain. Gitu. Walau sakata anhu bisababi wad'iha fi jaibihi as-sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia diam dari zikir-zikir tersebut dengan sebab dia meletakkan dia meletakkan zikir-zikir yang dia tulis tersebut di dalam kantongnya yang ada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya bukan salawat aja, semua zikir-zikir yang ditulis di kertas tersebut yang di dalamnya ada salawat gitu. Maka dia akan mendapatkan fadilah yang sama. Misalnya gini, besok nih Bang Alan boleh cari buku kecil, buku saku, ya buku apa? Yang kecil tuh, ya ibu kredit dulu, yang taruh di dake. Bang Alan besok beli buku kecil nih. Ya ntar Bang Irfan beliin dah ya. Buku kecil, buku saku. Di awalnya tulis salawat fatih. Salat fatih. Nanti lembaran keduanya doa Yaman. Lembaran ketiganya apa lagi? Doa Aras ya gitu. Iya, nah besok Bang Alan mana kok kagak hello lagi nulis dia. Gitu ya. Iya harus tulisan tangan. Ya harus apa ya? Harus tulisan tangan. Sekali lagi. Jadi dengan sebab adanya salawat di buku saku tersebut, maka semua zikir-zikir yang ditulis di buku saku tersebut, fadilahnya terus ya kita dapat selama buku tersebut ada di kantong kita, gitu, di tas, bawa tas gitu ya, gitu. Tapi harus tulis tangan sendiri. Astagfirullah gitu. Iya gitu. Iya.
Nah, tapi ingat tulis sendiri, jangan minta ditulisin sama orang. Hah? Hah? Boleh bayar orang. Iya. Ntar yang dapat Bang Ajis. Nah, jadi artinya bukan salawat aja yang ditulis pahalanya terus kita dapat. Nah, selama tulisan tersebut di kantong kita, semua zikir-zikir yang ditulis di situ juga mendapatkan fadilah yang sama selama di buku tersebut ada apa? Ada salawat gitu. Maksudnya ada salawat. Yang lain panggil Ya apaan aja. Gitu. Iya. Nggak lah haula 100 gitu jangan. Ya kalau misalnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kita tulis, terus kita kantongin. Nah, seharian aja tuh. Itu nilainya sama dengan baca la haula selama berapa? Seharian. Ya, kalau la haula di sini masih ada di kantong kita. Gitu. Ini ikut pahalanya. Ya kalau seharian kira-kira berapa kali dah baca la haula gitu. Makanya itu kali ya, orang dulu tuh suka nyelipin ya di peci itu. Mungkin itu kali ya. Rahasianya tuh. Yang penting jangan dibuka. Yang penting jangan apa? Jangan dibuka. Misalnya di kantong kita nih, kita bawa ke toilet nih. Yang penting jangan dibuka. Masih di dalam apa? Kantong gitu. Gitu ya. Yang penting jangan dibuka. Ya sama, lagi buang air boleh nggak berzikir? Boleh. Orang para nabi kan nggak pernah putus zikir. Boleh. Cuman yang penting jangan apa? Jangan diucap gitu. Atau di tas kita nih ada kitab, ada wiridan macam-macam. Selama masih di dalam tas nggak apa-apa ya. Gitu. Ya gitu. Yang nggak boleh kan sambil nongkrong itu baca gitu kan. Ya, itu sih bisa setruk di WC itu. Ya. Arah itu sih. Udah jadi lapar gitu. Iya. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan bisa diamalin ini. Iya.